فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Para asatidzah dan ustadzat yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pelajaran yang lalu kita telah membahas beberapa pembahasan, di antaranya adalah cara membaca isti'adzah, basmalah dan awal surah. Kita telah menjelaskan bahwasanya cara tersebut bisa menggunakan salah satu dari 4 cara. Yang pertama adalah qat'ul jami'. Qat'ul jami' yakni memutus semuanya. Ya, baik lafaz isti'adzah diwaqafkan, basmalah waqaf, dan dilanjutkan dengan awal surah. Kemudian yang kedua, wasrul jami', ya, menyambung seluruhnya, mulai dari isti'adzah, ya, diwasalkan, ya, disambung dengan basmalah, kemudian juga disambung dengan awal surah. Dan yang ketiga adalah wasrul awal bitsani wa qat'u tsalits, ya, menyambung lafaz isti'adzah dengan basmalah, kemudian waqaf, dan setelah itu membaca awal surah. Dan yang keempat adalah qat'ul awal wa waslul tsani bitsalits. Cara yang keempat adalah membaca isti'adzah, kemudian waqaf, dan dilanjutkan basmalah, diwasalkan dengan awal surah. Ya, qat'ul awal wa waslul tsani bitsalits. Nah, itulah 4 cara baca, ya, cara membaca isti'adzah, basmalah dan awal surah. Kemudian juga kita telah menjelaskan, ya, pada pelajaran sebelumnya kita juga telah menjelaskan tata cara membaca basmalah di antara 2 surah, ya, selain surah Al-Anfal dan At-Taubah. Cara membaca basmalah di antara 2 surah selain surah Al-Anfal dan At-Taubah. Kita menjelaskan di situ ada 3 cara. Kata para ulama ada 3 cara membaca basmalah, ya, di antara dua surah selain Al-Anfal dan At-Taubah. Cara yang pertama disebut dengan qat'ul jami'. Qat'ul jami' memutus semuanya. Maksudnya, ya, qat'u akhir surah. Kita membaca akhir surah, ya, kita sudah sampai di akhir surah. Kemudian, ya, waqaf dulu, ya, dilanjutkan dengan basmalah. Ya, setelah membaca basmalah, waqaf, ya, baru kemudian awal surah. Kemudian yang kedua disebut dengan waslul jami'. Ya, cara membacanya adalah disambung semuanya, ya, tanpa waqaf. Ya, disambung semuanya tanpa waqaf. Akhir surah, ya, basmalah, dan juga awal surah. Dan yang terakhir adalah qat'ul awal, ya, wa waslul tsani bitsalits, membaca akhir surah dengan cara mewaqafkan dulu. Ya, setelah sampai di akhir, ya, surah, ya, akhir ayat di surah tersebut, maka diwaqafkan dulu, ya, baru kemudian membaca basmalah dan disambung dengan awal surah. Itulah pembahasan kita di pertemuan yang lalu. Kemudian sekarang kita akan beranjak ke pembahasan berikutnya, adalah tata cara membaca, ya,
dua surah, ya. Cara membaca dua surah, ya. Surah yakni surah Al-Anfal dan surah At-Taubah. Cara membaca dua surat, ya, antara surah Al-Anfal dan At-Taubah. Bagaimana caranya? Jadi caranya adalah ketika kita memulai dengan surah Al-Anfal, misalnya di akhir surah Al-Anfal, ya, bacaan kita sudah berakhir di akhir surah Al-Anfal, kemudian kita ingin melanjutkan bacaan kita ke surah berikutnya, yakni surah At-Taubah, maka kita tidak boleh membaca basmalah maupun ta'awudz. Kita tidak boleh membaca ta'awudz maupun basmalah. Lalu bagaimana caranya? Di sini para ulama menjelaskan, di situ ada beberapa cara, ada 3 cara, ya, membaca antara surah Al-Anfal, ya, ketika kita memulai dari surah Al-Anfal dan ingin melanjutkan ke surah berikutnya, yakni surah At-Taubah, maka kita harus memilih salah satu cara yang ketiga tersebut, ya, 3 cara tersebut. Jadi kita harus memilih salah satu cara dari 3 cara tersebut. Cara yang pertama disebut dengan al-qat'u. Al-qat'u maksudnya bagaimana? Ya, qat'u akhir al-anfal an awwali surati At-Taubah. Innallaha bikulli syai'in alim. Qaf bara'atun minallahi wa rasulih. Nah, seperti itu, ya. Saya ulang sekali lagi, cara membacanya dengan cara al-qat'u. Ini cara pertama, al-qat'u, ya, membaca akhir surah Al-Anfal dan ingin melanjutkan ke awal surah At-Taubah, maka tidak boleh membaca ta'awudz maupun basmalah. Ya, al-qat'u yakni membaca akhir kemudian diiringi waqaf dulu, ya, baru kemudian langsung membaca awal surah. Kemudian cara yang kedua disebut dengan as-saktu, as-sakat. Ya, kalau bahasa kita yakni saktah. Apa itu saktah? Ya, as-saktu huwa tawaqqufun yasirun bila nafasin. Jadi waqaf tanpa diiringi dengan nafas. Ya, waqaf sejenak, ya, tidak lama-lama. Jadi ya, waqafnya itu ya sebentar, ya, tidak lama, ya, juga tidak diiringi dengan nafas. Ya, adapun waqaf yang asli adalah diiringi dengan nafas. Adapun saktah itu tidak diiringi dengan nafas. Ya, itu pun sebentar, berhentinya sebentar tanpa diiringi dengan nafas. Ya, di antara 2 surah, ya, surah Al-Anfal dan surah At-Taubah. Contoh, kita baca akhir surah Al-Anfal ingin melanjutkan ke surah At-Taubah. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Nah, seperti itu. Jadi as-sakat, ya, saktah, ya, di antara kedua surat tersebut. Kemudian cara yang ketiga, yakni dengan cara al-waslu. Cara apa? Al-waslu, cara menyambung, ya, menyambung akhir surah Al-Anfal tadi disambung langsung dengan awal surah At-Taubah, ya, ma'a mura'ati al-iqlab. Jadi disertai dengan menjaga hukum iqlab, ya, di antara akhir surah tersebut, akhir surah dan awal surah tersebut memiliki hukum iqlab, maka ini harus dijaga, ya. Al-waslu menyambung akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah disertai dengan, ya, penjagaan hukum iqlab. Contoh,
Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Nah, seperti itu. Saya contohkan sekali lagi. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Nah, seperti itu. Jadi itulah 3 cara membaca antara ketika kita menyambung surah Al-Anfal, akhir surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah. Maka kita tidak boleh membaca ta'awudz maupun basmalah. Kita diperintahkan untuk memilih salah satu di antara 3 cara baca tersebut oleh para ulama terdahulu, yakni ulama di bidang qiraat wa tajwid. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.